Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya rasa malu. Kali ini pembahasan kita tentang rasa malu, mari kita simak semoga bermanfaat. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Penjelasan hadis. Pengertian malu. Malu adalah satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, malu berasal dari kata haya'ah hidup, dan ada yang berpendapat bahwa malu berasal dari kata al-haya hujan, tetapi makna ini tidak masyhur. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu, dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan ruh seseorang. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Al-Junaid rahimahullah berkata, rasa malu yaitu melihat kenikmatan dan keteledoran sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan malu. Hakikat malu ialah sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. Kesimpulan definisi di atas ialah bahwa malu adalah akhlak perangai, yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Keutamaan malu. Malu pada hakikat tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan yang mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Muttafaq alaihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan, malu itu kebaikan seluruhnya. Malu adalah akhlak para nabi, terutama pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Malu adalah cabang keimanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan, la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang malu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu, Maha Menutupi, Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Malu adalah akhlak para malaikat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal para malaikat merasa malu kepadanya? Malu adalah akhlak Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Ada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang mengecam saudaranya dalam masalah malu dan ia berkata kepadanya, sungguh, malu telah merugikanmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena malu termasuk iman. Abu Ubaid al-Harawi rahimahullah berkata, maknanya, bahwa orang itu berhenti dari perbuatan maksiatnya karena rasa malunya, sehingga rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Malu senantiasa seiring dengan iman, bila salah satunya tercabut hilanglah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Malu akan mengantarkan seseorang ke surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malu adalah bagian dari iman, sedang iman tempatnya di surga dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, sedang tabiat kasar tempatnya di neraka. Malu adalah warisan para nabi terdahulu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat kenabian terdahulu. Maksudnya, ini sebagai hikmah kenabian yang sangat agung, yang mengajak kepada rasa malu, yang merupakan satu perkara yang diwariskan oleh para nabi kepada manusia generasi demi generasi hingga kepada generasi awal umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Di antara perkara yang didakwahkan oleh para nabi terdahulu kepada hamba Allah Azza wa Jalla adalah berakhlak malu. Sesungguhnya sifat malu ini senantiasa terpuji, dianggap baik, dan diperintahkan serta tidak dihapus dari syariat-syariat para nabi terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pribadi yang sangat pemalu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu, untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu, menerangkan, yang benar." Surat Al-Ahzab ayat 33-53. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, malu yang dibenarkan adalah malu yang dijadikan Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari keimanan dan perintahnya, bukan yang berasal dari garizah tabiat. Akan tetapi, tabiat akan membantu terciptanya sifat malu yang usahakan, muktasab sehingga menjadi tabiat itu sendiri. Nabi N memiliki dua jenis malu ini, akan tetapi sifat tabiat beliau lebih malu daripada gadis yang dipingit, sedang yang muktasab, yang diperoleh, berada pada puncak tertinggi. Makna perintah untuk malu dalam hadits ini. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau tidak merasa malu, berbuatlah sesukamu. Ada beberapa pendapat ulama mengenai penafsiran dari perintah dalam hadits ini, di antaranya, perintah tersebut mengandung arti peringatan dan ancaman. Maksudnya, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah apa saja sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatanmu itu, baik di dunia maupun di akhirat atau kedua-duanya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Surat Fussilat ayat 40. Perintah tersebut mengandung arti penjelasan. Maksudnya, barang siapa tidak memiliki rasa malu, maka ia berbuat apa saja yang ia inginkan, karena sesuatu yang menghalangi seseorang untuk berbuat buruk adalah rasa malu. Jadi, orang yang tidak malu akan larut dalam perbuatan keji dan mungkar, serta perbuatan-perbuatan yang dijauhi orang-orang yang mempunyai rasa malu. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa berdusta kepadaku dengan sengaja, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bentuknya berupa perintah, namun maknanya adalah penjelasan bahwa barang siapa berdusta terhadapku, ia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Perintah tersebut mengandung arti pembolehan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, perintah tersebut mengandung arti pembolehan. Maksudnya, jika engkau akan mengerjakan sesuatu, maka lihatlah, jika perbuatan itu merupakan sesuatu yang menjadikan engkau tidak merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla dan manusia, maka lakukanlah, jika tidak, maka tinggalkanlah. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, yang merupakan pendapat jumhur ulama. Malu itu ada dua jenis. 1. Malu yang merupakan tabiat dan watak bawaan. Malu seperti ini adalah akhlak paling mulia yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu seperti ini menghalangi seseorang dari mengerjakan perbuatan buruk dan tercela serta mendorongnya agar berakhlak mulia. Dalam konteks ini, malu itu termasuk iman. Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami berkata, aku tinggalkan dosa selama 40 tahun karena malu, kemudian aku mendapatkan sifat wara, takwa. 2. Malu yang timbul karena adanya usaha. Yaitu malu yang didapatkan dengan marifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, dengan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan hambanya, perhatiannya terhadap mereka, pengetahuannya terhadap mata yang berkhianat dan apa saja yang dirahasiakan oleh hati. Malu yang didapat dengan usaha inilah yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari iman. Siapa saja yang tidak memiliki malu, baik yang berasal dari tabiat maupun yang didapat dengan usaha, maka tidak ada sama sekali yang menahannya dari terjatuh ke dalam perbuatan keji dan maksiat sehingga seorang hamba menjadi setan yang terkutuk yang berjalan di muka bumi dengan tubuh manusia.
Kita memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu, orang-orang jahiliyah yang berada di atas kebodohannya sangat merasa berat untuk melakukan hal-hal yang buruk karena dicegah oleh rasa malunya. Di antara contohnya ialah apa yang dialami oleh Abu Sufyan ketika bersama Heraklius ketika ia ditanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena rasa malu yang menjadikan aku khawatir dituduh oleh mereka sebagai pendusta, niscaya aku akan berbohong kepadanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasa malu telah menghalanginya untuk membuat kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia malu jika dituduh sebagai pendusta. Konsekuensi malu menurut syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu. Barang siapa yang malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya, hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya, dan hendaklah ia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu." Malu yang tercela. Qadi Iyad rahimahullah dan yang lainnya mengatakan, malu yang menyebabkan menyia-nyiakan hak bukanlah malu yang disyariatkan, bahkan itu ketidakmampuan dan kelemahan. Adapun ia dimutlakkan dengan sebutan malu karena menyerupai malu yang disyariatkan. Dengan demikian, malu yang menyebabkan pelakunya menyia-nyiakan hak Allah Azza wa Jalla sehingga ia beribadah kepada Allah dengan kebodohan tanpa mau bertanya tentang urusan agamanya, menyia-nyiakan hak-hak dirinya sendiri, hak-hak orang yang menjadi tanggungannya, dan hak-hak kaum muslimin, adalah tercela karena pada hakikat ia adalah kelemahan dan ketidakberdayaan. Di antara sifat malu yang tercela adalah malu untuk menuntut ilmu syar'i, malu mengaji, malu membaca Al-Quran, malu melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi kewajiban seorang muslim, malu untuk salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, malu memakai busana muslimah yang syar'i, malu mencari nafkah yang halal untuk keluarganya bagi laki-laki, dan yang semisalnya. Sifat malu seperti ini tercela karena akan menghalanginya memperoleh kebaikan yang sangat besar. Tentang tidak bolehnya malu dalam menuntut ilmu, Imam Mujahid rahimahullah berkata, "Orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu." Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang sifat para wanita Ansar. "Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama." Para wanita Ansar radhiyallahu anhuna selalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada permasalahan agama yang masih rumit bagi mereka. Rasa malu tidak menghalangi mereka demi menimba ilmu yang bermanfaat. Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak malu terhadap kebenaran, apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia mimpi berjima?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apabila ia melihat air." Wanita muslimah dan rasa malu. Wanita muslimah menghiasi dirinya dengan rasa malu. Di dalamnya kaum muslimin bekerja sama untuk memakmurkan bumi dan mendidik generasi dengan kesucian. Fitrah kewanitaan yang selamat. Al-Quranul Karim telah mengisyaratkan ketika Allah Ta'ala menceritakan salah satu anak perempuan dari salah seorang bapa dari suku Madian. Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, 'Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikan-mu memberi minum ternak kami.'" Surat Al-Qasas ayat 25. Dia datang dengan mengemban tugas dari ayahnya, berjalan dengan cara berjalannya seorang gadis yang suci dan terhormat ketika menemui kaum laki-laki, tidak seronok, tidak genit, tidak angkuh, dan tidak merangsang. Namun, walau malu tampak dari cara berjalannya, dia tetap dapat menjelaskan maksudnya dengan jelas dan mendetail, tidak grogi dan tidak terbata-bata. Semua itu timbul dari fitrahnya yang selamat, bersih, dan lurus. Gadis yang lurus merasa malu dengan fitrahnya ketika bertemu dengan kaum laki-laki yang berbicara dengannya, tetapi karena kesuciannya dan keistiqomahannya, dia tidak panik karena kepanikan sering kali menimbulkan dorongan, godaan, dan rangsangan.
Dia berbicara sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak lebih dari itu. Adapun wanita yang disifati pada zaman dahulu sebagai wanita yang suka keluyuran adalah wanita yang pada zaman sekarang disebut sebagai wanita tomboy, membuka aurat, tabaruj, bersolek campur baur dengan laki-laki tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan syariat, maka wanita tersebut adalah wanita yang tidak dididik oleh Al-Quran dan adab-adab Islam. Dia mengganti rasa malu dan ketaatan kepada Allah dengan sifat lancang, maksiat, dan durhaka, merasuk ke dalam dirinya apa-apa yang diinginkan musuh-musuh Allah berupa kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Setiap suami atau kepala rumah tangga wajib berhati-hati dan wajib menjaga istri dan anak-anak perempuannya agar tidak mengikuti pergaulan dan mode-mode yang merusak dan menghilangkan rasa malu seperti terbukanya aurat, bersolek, berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram, ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram, pacaran, dan lain-lain. Para suami dan orang tua wajib mendidik anak-anak perempuan mereka di atas rasa malu karena rasa malu adalah perhiasan kaum wanita. Apabila ia melepaskan rasa malu itu, maka semua keutamaan yang ada padanya pun ikut hilang. Buah dari rasa malu. Buah dari rasa malu adalah, ifah, menjaga kehormatan. Siapa saja yang memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalnya, niscaya ia akan berlaku ifah. Dan dari buahnya pula adalah bersifat wafa, setia, menepati janji. Imam Ibnu Hibban al-Busti rahimahullah berkata, wajib bagi orang yang berakal untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Di antara berkah yang mulia yang didapat dari membiasakan diri bersikap malu adalah akan terbiasa berperilaku terpuji dan menjauhi perilaku tercela. Di samping itu berkah yang lain adalah selamat dari api neraka, yakni dengan cara senantiasa malu saat hendak mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Karena, manusia memiliki tabiat baik dan buruk saat bermuamalah dengan Allah dan saat berhubungan sosial dengan orang lain. Bila rasa malunya lebih dominan, maka kuat pula perilaku baiknya, sedang perilaku jeleknya melemah. Saat sikap malu melemah, maka sikap buruknya menguat dan kebaikannya meredup. Beliau melanjutkan, sesungguhnya seseorang apabila bertambah kuat rasa malunya maka ia akan melindungi kehormatannya, mengubur dalam-dalam kejelekannya, dan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Siapa yang hilang rasa malunya, pasti hilang pula kebahagiaannya, siapa yang hilang kebahagiaannya, pasti akan hina dan dibenci oleh manusia, siapa yang dibenci manusia pasti ia akan disakiti, siapa yang disakiti pasti akan bersedih, siapa yang bersedih pasti memikirkannya, siapa yang pikirannya tertimpa ujian, maka sebagian besar ucapannya menjadi dosa baginya dan tidak mendatangkan pahala. Tidak ada obat bagi orang yang tidak memiliki rasa malu, tidak ada rasa malu bagi orang yang tidak memiliki sifat setia, dan tidak ada kesetiaan bagi orang yang tidak memiliki kawan. Siapa yang sedikit rasa malunya, ia akan berbuat sekehendaknya dan berucap apa saja yang disukainya. Fawaid hadits. 1. Malu adalah salah satu wasiat yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. 2. Sifat malu semuanya terpuji dan senantiasa disyariatkan oleh para nabi terdahulu. 3. Hadits ini menunjukkan bahwa malu itu seluruhnya baik. Barang siapa banyak rasa malunya, banyak pula kebaikannya dan manfaatnya lebih menyeluruh. Dan barang siapa yang sedikit rasa malunya, sedikit pula kebaikannya. 4. Malu adalah sifat yang mendorong pemiliknya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. 5. Malu yang mencegah seseorang dari menuntut ilmu dan mencari kebenaran adalah malu yang tercela. 6. Setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. 7. Buah dari malu adalah, ifah, menjaga kehormatan, dan wafa, setia. 8. Malu adalah bagian dari iman yang wajib. 9. Orang-orang jahiliyah dahulu memiliki rasa malu yang mencegah mereka dari mengerjakan sebagian perbuatan jelek. 10. Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu dan menyukai sifat malu serta mencintai hamba-hambanya yang pemalu. 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pribadi yang sangat pemalu. 12. Malaikat mempunyai sifat malu. 13. Lawan dari malu adalah tidak tahu malu, muka tembok, ia adalah perangai yang membawa pemiliknya melakukan keburukan dan tenggelam di dalamnya serta tidak malu melakukan maksiat secara terang-terangan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku pasti dimaafkan, kecuali orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. 14.
Para orang tua wajib menanamkan rasa malu kepada anak-anak mereka. Sekian kajian kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.